wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Gimana nih kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semuanya. Apapun aktivitas Anda dan dimanapun Anda berada. Dan jumpa lagi bersama saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Dan luar biasa ya, tema kita hari ini sangat menarik sekali ya, yaitu mendorong kreativitas lewat produk EcoPrint dan Shibori. Nah, EcoPrint dan juga Shibori, belakangan seni kerajinan ini sangat populer ya di tengah-tengah kita semua. Namun sebenarnya apa sih arti EcoPrint? Sebenarnya juga apa sih Shibori ini? Mungkin pemirsa sangat penasaran sekali. Kali ini di studio sudah kita hadirkan sosok yang sangat luar biasa ya. Seorang wanita yang berkreativitas ya dengan teknik EcoPrint dan juga Shibori, menghasilkan banyak sekali produk yang luar biasa, ramah lingkungan dan juga memiliki nilai yang tinggi. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi ataupun bisa menginspirasi pemirsa semua ya untuk bisa berkreativitas pastinya. Langsung saja saya kenalkan, ada seorang wanita cantik di sini, ibu yang luar biasa yaitu Ibu Primawati. Halo Ibu. Halo juga. Sehat Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Hari ini stylish sekali loh beliau datang dengan produk sendiri. Saya tebak ya Ibu ya, Ibu memakai outer produk Ibu sendiri, benar? Iya, sendiri. Keren ya. Ini adalah produk, ini EcoPrint atau Shibori Ibu? Ini Shibori. Oh Shibori. Ini Shibori. Saya hampir kurang bisa membedakan, namun nanti kita bakal tahu lebih jelas dan lebih dalam lagi ya. Tadi ya Ibu Prima ya sewaktu datang ya, matching sama tasnya. Ini dia, tasnya udah langsung dipajang ya. Jadi biru-biru, keren banget ya. Dan ini sebenarnya salah satu yang unik sekali sih menurut saya Ibu Prima. Panggilannya Ibu Prima, Iya, Ibu benar? Prima. Gimana Ibu kesibukannya sekarang? Ya, saya sebenarnya sehari-hari kerja sebagai ASN, tapi di waktu senggang ya buat EcoPrint dan Shibori. Oh, Jadi, ini berarti cuman side job aja ya Ibu? Iya. Saya pikir ini adalah pekerjaan utama Ibu untuk selalu membuat kreativitas EcoPrint dan Shibori. Enggak, bukan. Ya? Karena saya masih kerja. Jadi tadi kalau ada, sebenarnya ini awalnya kan hobi ya. Ini awalnya hobi, kepengen buat ini kok ada produk. Awalnya saya bermula di EcoPrint. 2018 saya belajar EcoPrint, melihat ini ada produk bagus, tapi di Medan waktu itu masih belum ada di Medan. Saya belajar ke Jakarta, belajar ke sana 2018 awal tuh Januari. Terus awalnya buat sendiri, pakai sendiri, bagus karena produknya kan unik. Dan produk EcoPrint ini tidak akan pernah ada yang sama. Benar. Jadi satu ini handmade, kita buat lagi hampir mirip juga nggak akan bisa gitu, karena kita tergantung dari keramahan daun-daun itu dia mengeluarkan warna apa. Ada daun yang satu pohon yang ini bisa mengeluarkan warna hijau, yang ini bisa kuning gitu. Jadi nggak sama. Baik, saya udah tangkap sedikit ya pemirsa ya. EcoPrint berarti itu bahan dasarnya dari daun-daunan ya. Karena kalau kita lihat di sini beberapa produk dari Ibu Prima ya, motifnya ada daun-daun ya. Oke, kita mungkin dari awal dulu nih. Sebenarnya apa sih EcoPrint dan juga Shibori? Ini sesuatu yang berbeda sebenarnya. Boleh dijelaskan Ibu? EcoPrint itu merupakan teknik ya, kan dalam fashion tuh teknik pemberian warna dan pola dari bagian tanaman, bisa itu berupa daun, seperti ini daun, nih bisa bunga, bisa dari bunga juga bisa ya? Bisa. Bunga sekecil ini bisa. Ibu? Jadi kalau mungkin kalau kita lihat di sini ada yang mirip seperti ini gitu ya. Dari bunga bisa, dari batang-batang yang muda bisa gitu. Jadi ke media kain. Tapi selain media kain, awalnya di media kain. Setelah itu berkembang lagi, kita buat di media kulit seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, tas, ada tas kan. Bisa lagi di medianya bisa kertas. Saya cuma lupa bawa buku dan blok note-nya, bisa kertas. Berarti medianya banyak. Media banyak, semuanya bisa kayaknya ya? Iya, tergantung kreativitas kita. Kita mau coba-coba di mana? Mau coba di keramik juga bisa, di mug itu keren banget bisa. Dong. Jadi itu EcoPrint. Itu EcoPrint ya? Iya. Kalau Shibori? Kalau Shibori itu dia teknik mewarnai kain, tapi dia dari Jepang asalnya. Dari Jepang. Ini dipercaya ini pewarnaan yang tertua di Jepang. Jadi berarti sudah ada sejak zaman dulu ya? Iya, sudah lama. Kita pun sebenarnya kalau kita bilang Shibori ini jumputan Jepang. Gitu. Karena kita di Indonesia juga ada teknik ini, teknik jumputan di Palembang.
Kalau sasirangan di Makassar, sebenarnya tekniknya ada, cuma di Jepang ini lebih luas, lebih banyak variasinya. Ada 6 jenis, ada 6 teknik untuk shibori di Jepang. Baik. Tapi maksudnya tekniknya itu gimana ya Bu? Untuk menggambar yang seperti ini tuh dengan tangan atau dengan apa? Kalau ini kan tadi daun ya Bu ya? Itu daun. Kalau ini tuh bagaimana? Kalau shibori kan ada 6 teknik. Kalau untuk contohnya yang paling gampang itu teknik nui gitu ya. Teknik kumo. Jadi misalnya kita cuma ikat-ikat aja di sini. Diikat-ikat, bisa pakai karet, bisa pakai tali gitu. Itu kumo. Jadi kalau misalnya, kalau kayak ini kan arashi ya. Ini arashi. Arashi ini dibuat di, coba kita ambil ya Bu, biar boleh. kelihatan. Ini pemirsa boleh lihat ya. Ini tekniknya arashi maksudnya Ibu. Tekniknya arashi. Teknik arashi. Teknik yang seperti apa itu Ibu? Nah, ini kita pakai saya pakai paralon besar digulung, digulung, baru dirapatkan gini. Jadi sebenarnya pola ini terbentuk dari zat warna yang dihalangi masuk ke kain. Ke kain gitu. Jadi bagian tergulung, terjahit itu dia akan berwarna putih. Ini kebetulan saya pakai warna biru, pakai indigo vera. Kalau pakai pewarna lain, misalnya kulit manggis, pakai secang, nanti warnanya jadi pink segala macam gitu. Oh, berarti warna-warnanya itu juga dari bahan-bahan alami gitu ya Bu ya? Sebenarnya shibori ini ada juga yang memakai bahan sintetis, pewarna sintetis, tapi saya lebih memilih untuk memakai pewarna alam, lebih natural. Kalau ini pewarna alam pakai daun dari daun indigo vera. Jadi mewarnakan biru. Ini sebenarnya bukan, kalau indigo vera ini beda dengan pewarna, karena dia nanti warnanya itu baru muncul setelah teroksidasi dengan oksigen. Jadi kalau di dalam dicelup di air, di pewarnanya itu belum keluar warnanya. Belum keluar warnanya. Begitu kena udara, baru dia biru. Wah, keren dong. Iya, awalnya hijau. Awalnya hijau, begitu kena udara langsung jadi biru seperti ini. Oke, baik. Mungkin kita pemirsa biar lebih dekat ya, kita kenalan dulu nih sama produk-produknya. Nanti kita bakal ulik lebih dalam sebenarnya. Kalau kita dengar tadi dari tahun 2018 ya, tapi kalau kita lihat ya, Ibu awalnya dari kain ya, sekarang berkembang loh pemirsa. Ini ada sepatu loh. Ada kulit, sepatu ya. Sepatunya kulit juga ya. Medianya bisa di kulit ya Ibu ya. Tapi mesti kulitnya kulit asli ya. Harus kulit asli. Nggak bisa sintetis. Nggak bisa sintetis. Karena yang kita masukkan itu pewarna alam, jadi dia nggak akan menyerap kalau dia kita pakai sintetis. Wah, berarti terjamin dong untuk segi kualitas ya. Karena kulit asli, warna juga alami. Warna alam. Luar biasa. Pemirsa boleh lihat ya, ini sepatu. Matching loh sama tasnya, warna tasnya kan. Kalau bisa jalan-jalan keren banget ya. Nah, aku pengen berdiri rasanya, kayak langsung pengen jalan-jalan gitu ya. Nah, selain itu di sini juga ada kain. Mungkin ini kalau misalnya pemirsa bisa lihat ya. Ini kalau misalnya diubah jadi baju atau busana juga bisa. Media tapi kanvas. ini lebih tebal ya, ini Bu? Kanvas, bukan kain seperti biasa. Ini kanvas. Nanti ini bisa diolah kemana Bu? Untuk tas sama untuk sneakers gitu, sepatu, sendal gitu. Ini juga ada nih. Nah, kalau kain itu baru kain. Kain. Ini baru bisa diubah. Ini jadi buat busana ya, baju ya. Nah, pemirsa boleh lihat ya. Jadi, cakep. Ini pakai pewarna tinggi, maka menghasilkan warna coklat. Kemudian itu daun-daunnya itu ada daun keniki, daun Afrika, segala macam daun. Daunnya juga unik-unik ya, keren ya motifnya ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang nggak ada motif ini cuma satu-satunya ya Bu jadinya ya? Satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia dong jadinya. Nggak ada bisa dua kali. Nggak bisa dua karena ya tergantung bentuk daun, handmade terus gitu keramahan alam gitu. Kalau daunnya berbaik hati dia ngasih keluar ya jereng, kadang-kadang warnanya nggak keluar gitu. Dan warna-warna yang daun ini juga dari daunnya berarti ya Ibu ya. Oke. Terus pemirsa boleh lihat ya, di sana juga ada tas. Ibu boleh tunjukkan ke pemirsa. Nah, ada tas juga dengan beda bentuk ya. And then satu lagi, sekarang nih lagi hype banget, ada topi ya. Apa sih namanya, mana? Topi apa sih namanya? Ini ya. Coba Ibu boleh lihat. Ini bucket hat. Nih, keren banget gak sih? Kayak cantik, tetap cantik. Wah, jadi apa aja pun ya, kalau misalnya by request gitu boleh nggak Bu? Kenapa? By request. Boleh ya. Biasanya saya juga open PO gitu ya. Misalnya ada yang mau buat ini, baru saya buatin kadang-kadang. Tapi yang kadang-kadang gini, request cuman nggak bisa persis sama dengan yang foto yang terdahulu gitu, karena kan beda.
Oke, berarti kalau Ibu cerita tadi dari tahun 2018 mulai print, terus sebenarnya mulai itu dari mana sih? Maksudnya inspirasi dari mana kok tiba-tiba pengen buat produk-produk ini Ibu gitu? Saya dulunya pencinta craft, jadi dan segala sesuatu yang handmade gitu. Jadi kalau saya keluar kota tugas atau traveling keluar negeri kemana, saya tuh nyarinya craft. Jadi dulunya pencinta craft, sekarang menjadi pelaku craft. Iya. Gitu. Jadi karena suka gitu. Jadi ngelihat ini ada di posting, ini bagus ya. Terus ramah lingkungan, produk ramah lingkungan. Kan kedepannya nanti kita juga barang-barang, produk-produk yang ramah lingkungan itu mempunyai nilai jual yang tinggi kan. Jadi saya belajar ke Jakarta. Ada guru saya namanya Mas Elson. Ada beberapa sih guru saya. Jadi saya untuk teknik ini saya belajar ke si A, yang ini ke si B seperti itu. Karena waktu itu di Medan belum ada yang guru yang bisa ngajarin gitu. Jadi saya pergilah ke Jakarta. Tapi tergolong baru ya Bu ya, maksudnya kayak unik sih gitu. Dan saya juga baru lihat nih ada tas, ada sepatu yang memang dari daun-daunan motifnya gitu kan. Dan ini asli gitu ya. Lalu kalau misalnya kita lihat ya ciri-ciri dari EcoPrint dan Shibori, berarti perbedaannya dari teknik pembuatan gitu ya Ibu ya. Termasuk yang di belakang saya, ini pemirsa ini apa nih Bu? Jadi kayak hiasan ya Bu ya, kayak di ruang tamu bisa ya. Gitu. Boleh saya ambil ya? Boleh. Nah, ini sarung bantal ya Bu? Iya, sarung bantal. Kreativitas apa lagi yang biasa Ibu buat selain yang ada di sini? Ada book note, ada buku covernya, terus ada di situ. Kemudian taplak meja juga ada beberapa lagi lah yang itu. Wah, keren. Oke. Mungkin kita bakal masuk ke teknik. Kalau teknik susah nggak sih Bu buat kayak gini? Sebenarnya kalau kita udah senang tuh nggak ada yang susah. Ya dulu saya awal-awal sampai tengah-tengah malam juga ngelakon dia gitu. Yang ini kalau untuk Shibori mungkin relatif lebih gampang ya, lebih mudah gitu. Kalau untuk EcoPrint kita ada prosesnya panjang, makanya kan dalam industri fashion ini EcoPrint disebut itu slow fashion. Karena waktu yang diperlukan untuk membuat satu produk itu memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau misalnya saya ini kan tekniknya, jadi dari selembar kainnya harus putih, biasanya yang untuk klien pemula dia putih. Nah ini kain putih ini harus dimordan dulu, untuk mengeluarkan jajar kimia yang ada di sini mordan namanya Ibu. Dimordan itu untuk memudahkan si kain ini menyerap warna. Dicelup dengan tawas. Ada dosisnya tersendiri gitu. Ada dosisnya. Baik. Jadi sama kayak batik juga seperti itu. Jadi kemudian setelah dimodern baru kita susunlah si daun-daun ini sesuai. Di sini. Ya. Oke, kita kasih lihat ya sama pemirsa ya. Nah ini kan contohnya medianya kain ya, kain dulu nih. Oke, abis itu disusun sesuai dengan selera taste masing-masing, karena ini kan produk seni ya, masing-masing taste-nya beda-beda ya. Nah, saya bilang sih ini olah rasa gitu ya. Tergantung kita mau jadi diletakkan gitu aja diletakkan Bu? aja. Diletakkan aja. Kemudian sudah diletakkan, baru nanti digulung. Jadi kita perlu namanya tongkat seperti ini untuk menggulung. Oh, begitu. Jadi digulung sampai siap. Sampai selesai. Sudah digulung gini nanti. Digulung dulu, Bu. Sampai selesai nanti baru diikat pakai tali. Diikat seperti ini talinya diikat, baru dikukus 2 jam di steam ya. Jadi kita harus punya dandang. Saya punya dandang yang ukuran 75 cm. Wah, yang besar ya. Yang besar. Jadi nggak perlu dilipat-lipat. Udah 2 jam barulah dibuka ininya. Nanti nempel lah seperti ini. Nempel daun-daunnya ke. Ini ada yang putih, saya kasih contoh boleh ya? Boleh. Ini ada yang putih. Kebetulan ini kan ada kita putih ya. Ini dia. Nah nanti setelah dibuka kukusan seperti ini hasilnya. Wih, cantiknya. Masya Allah. Masya Allah, keren. Wow. Jadi yang perlu diperhatikan pertama, kita harus tahu jenis kain. Kain yang bagus itu kain organik yang bisa menyerap warna dan motif ini polanya.
Jadi kainnya seperti sutra paling bagus, sutra, wool, katun. Kalau yang ada polyester nggak akan nyerap karena dia kan itu plastik yang polyester. Oke. Kemudian kita harus tahu juga jenis-jenis tanaman, daun-daun apa yang punya zat warna, namanya istilah zat tanin. Iya. Jadi ini kayak ini bunga kenikir. Bunga kenikir ini menghasilkan warna oranye seperti ini. Ini rumput nih sebenarnya nih, namanya yerba. Oh. Rumput. Nah inilah antigodon tadi yang si ini tadi. Yang warna pink nih, tadi ya. tuh. Nih. Ini ya. Udah ketemu kan di yang sini? kecil-kecil ini Iya ya, Bu, betul. ya? Wow. Nah ketemu di situ. Jadi kita harus tahu jenis-jenis tanaman, daun apa yang menghasilkan warna. Kalau kita mau buat kombinasinya. Kombinasi untuk ini ya. Iya. Lalu kalau misalnya kita mau mulai, tadi kan Ibu udah jelasin kan apa-apa aja yang harus kita persiapkan selain yang Ibu jelaskan tadi. Apakah harus punya alat-alat yang Iya, kukusan yang paling penting ya? Iya, kukusan minimal yang 40 cm lah kalau bisa. Karena ini kan lebar bisa dilipat-lipat 4 gitu. Tapi yang buat saya menarik ya, ini motifnya kan Bu, kalau saya lihat kayaknya tersusun rapi sekali gitu ya. Nah, gimana cara Ibu menyusun daun-daunnya ini? Dapat inspirasi dari mana? Kalau kita mungkin yang nyusun yang mana ya? Kalian berserak ya? Maksudnya yang kayak, ini kayak macam ini ya Bu ya, macam ya seperti yang cetakan gitu. Iya, kayak pabrikan ya. Kayak pabrikan gitu kan. Tapi rapi loh, cantik loh. Nah, pemirsa boleh lihat nih ya. Oke. Nah, jadi kayak inspirasinya itu dari mana kalau untuk pola? Nah, untuk pola inspirasi pola karena kan seperti saya bilang tadi itu untuk EcoPrint ini kita saya menyebutnya olah rasa. Jadi kita taste kita yang bermain kan. Tiap orang tuh beda-beda taste-nya. Jadi kalau karena saya ini buat kain dan belum tahu mau dibuat apa, jadi saya buat polanya semua penuh gitu. Pola penuh. Jadi nanti yang mau menjahit lebih gampang untuk menentukan kan. Untuk menentukan mana yang depan, mana yang belakang seperti itu. Jadi kalau misalnya udah tahu mau buat outer, mungkin saya di sininya aja depan. Nanti kan di depan sininya yang warnanya gitu. Iya, seperti yang Ibu belajar pola ya, juga, akhirnya jadi belajar pola. Ya. Iya. Daun-daun apa aja yang bisa kita gunakan untuk EcoPrint ini, Ibu? Kalau daun yang pertama kita harus tahu dulu jenis-jenis daun yang mempunyai tanin. Tanin itu zat warna. Tiap daun itu nggak semua daun punya zat warna. Yang paling untuk para pemula EcoPrint itu biasanya pakai daun jati. Saya nggak pakai bawa. Daun jati itu daun jati yang daunnya besar-besar. Oh, yang besar bentuk yang gini ya Bu ya. Yang kita ambil itu pucuk di atasnya aja, yang 2 di atas. Oke. Pucuk kedua. Nah itu yang masih warna merah. Itu tuh menghasilkan warna merah. Iya. Selain itu ada daun lanang. Saya nggak bawa juga daun lanang. Jadi biasanya untuk EcoPrint pemula pakai daun jati dan daun lanang. Pasti keluar hasilnya. Nggak akan mereka bilang nggak akan fail ya. Nggak akan gagal. Pasti jadi keluar. Kalau yang lain-lain itu bisa jadi bisa enggak gitu. Perlu percobaan dulu gitu. Jadi kalau yang ini udah pasti keluar. Udah pasti keluar. Nah, ini daun jarak namanya, daun jarak ulung. Ini akan keluar warna hijau. Nah, boleh kasih lihat sama pemirsa? Ibu, nah itu ya daun jarak. Nah, ini daun jarak ulung namanya. Kemudian ini daun mindi. Bukan mindi sih ini apa ya saya? Iya mindi lah ini. Kemudian ini akalipa. Akalipa ini menghasilkan warna kehitam-hitaman gitu, abu-abu ke hitam. Saya nggak ada di sini ya. Ini kali ya. Kemudian ada ini bunga antigodon. Sebenarnya ini bunga ini untuk makanan lebah. Kalau yang ternak lebah selalu punya bunga ini. Iya. Dan banyak lagi sebenarnya yang lain-lain. Yang ini, Ibu? Daun Afrika. Daun Afrika. Daun pohon Afrika. Ini pohonnya berkayu gitu. Ini juga bagus. Kayaknya bentuknya hampir mirip sama yang tas ya, Ibu ya? Yang benar Afrika ya? Ada di mana ya? Yang ini bukan ya? Bukan ya? Bukan. Ini pakis. Kalau yang ini. Oke. Sebenarnya ada sih itu yang daun Afrika. Kalau untuk daun-daun ini, Ibu coba-coba kah untuk bisa menemukan warnanya atau ada inspirasi dari mana gitu?
Awalnya ketika kita ngikut workshop itu kan dikasih tahu kira-kira ada beberapa daun yang bisa dipakai gitu waktu workshop. Daun, terutama daun lana, daun jati, dan daun jarak gitu. Sejalan dengan berjalannya waktu kita nyoba-nyoba. Jadi kira-kira ada rumput-rumput, cabut gitu ya. Taruh di ujung-ujung, jadi nggak keituan gitu. Kalau misalnya kita lagi buat, taruh di tepinya, di paling pinggir. Jadi nyoba hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalnya keluar, dipakai lagi. Kalau enggak, ya kan nggak mengaruhi kan. Kayak seperti ini daun rumput-rumput ini. Ini rumput-rumput di pinggir jalan, ada di dekat selokan-selokan. Nih, ini bunga Kamboja. Ya, bunga Kamboja. Iya, ini bunga Kamboja. Ibu dapat daun dari mana? Ibu dapat daunnya dari mana? Itu saya penasaran. Apakah ibu punya kebun sendiri? Iya, awalnya kita kan dikasih tahu ini daun ini bisa dipakai. Awalnya beli Mbak ke Jogja. Tuh kita beli semua. Jadi ada supplier yang menyiapkan, jual daun apa aja ada. Sampai sekarang ada yang jual. Awalnya beli, tapi harganya mahal. Kemudian kita kan ada transfer lagi ke sini. Jadi cost-nya makin tinggi. Ya. Bisa jadi nanti sampai daunnya udah busuk. Kadang gitu. Karena jauh ya? Karena jauh gitu. Jadi akhirnya saya buat sendiri, ditanam sendiri di halaman. Di halaman rumah? Di pot-pot, di halaman saya pelan-pelan nyari-nyari, oh ini ada ini, beli bijinya, ada yang kasih teman. Lama-lama penuh semua udah ininya. Jadi udah ada semua di rumah. Udah ada kebun yang kalau kita perlu tinggal metik aja. Oh, enak nggak dong. perlu lagi ini. Beli-beli lagi. Jadi kita juga mengusahakan memakai tanaman yang ada di sekitar kita. Iya. Seperti itu. Kalau bisa memanfaatkan tanaman di sekitar, kayak Ibu bilang nih, ini pemirsa ada rumput-rumput yang dapat diselokan, bunga-bunga Kamboja, bunga Kamboja yang gugur bisa dipakai. Yang gugur-gugur bisa diambil ya. Awalnya coba-coba. Coba-coba aja. Gitu ya, belum beli, terus habis coba-coba gitu. Keren ya Ibu. Terakhir buat kebun sendiri. Baik, semakin menarik pembicaraan kita ya pemirsa. Dan tentunya kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang kreativitas lewat produk Ecoprint dan juga Shibori yang dimiliki oleh Ibu Primawati ya. Kita akan break dulu sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Masih di Ekonomi Kreatif tentunya, dan kita masih membahas tentang kreativitas melalui Ecoprint dan juga Shibori ya, dimana tadi Ibu Prima juga menjelaskan bagaimana teknik pembuatan, kemudian bahan-bahan apa saja yang harus dibutuhkan ya. Saya punya kebun sendiri ya Ibu ya. Iya, kebun tanaman. Keren banget ya. Tapi kalau misalnya kita masih dalam proses pembuatan nih Ibu, untuk kukusnya sendiri itu berapa lama dibutuhkan waktunya? 2 jam. Kalau untuk kulit 1,5 jam. Kalau untuk kain juga dibedakan, misalnya sutra dengan katun gitu. Kalau sutra kan lebih lembut, lebih halus, itu 1,5 jam cukup. Oke, tergantung kain dan juga bahannya ya? Bahannya. Kalau kulit juga kita nggak boleh terlalu panas, itu 70 derajat. Biasanya kita kalau yang pakai termometer untuk mengukur suhunya udah pas apa enggak, karena kulit cepat mengkerut ya kalau misalnya kepanasan. Iya. Seperti itu. Ada nggak kesulitan dalam proses pembuatannya ini Ibu? Pembuatan sih enggak. Awal-awalnya itu kita sulitnya cari bahan malahan, karena kan bahannya tuh batik itu kan identik dengan Jawa ya, di Jawa. Jadi semua bahan-bahan ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk Ecoprint semuanya biasanya bahan-bahan batik juga gitu. Jadi kita perlu belinya ke Jawa.
Kemudian pewarna juga, pewarna kan kita pakai pewarna alam. Jadi jarang sekali para artisan ekoprint ini buat pakai pewarna sintetis. Jadi kita beli bahannya kayak warna hijau, itu hijau pakai dari kulit buah jolawe gitu kan. Yang hijau ini Bu? Nggak, juga yang ini juga yang di dasarnya iya, ini ya. Dasarnya itu. Berarti kemungkinan satu produk ini memang semuanya alami bahannya yang dipakai ya. Iya. Wah, berarti sangat-sangat ramah lingkungan karena memang nggak ada bahan kimia juga di satu produk yang dibuat ya Bu ya. Semua alami. Jadi ya. kalau sisanya itu misalnya kita buang ke apapun nggak mencemari lingkungan gitu. ya. Kalau kita pakai pewarna sintetis kan jadi mencemari lingkungan. Betul, hasil misalnya iya. air dari kukusannya atau apa kan terpaksa harus dibuang jadi mencemari lingkungan. Ini luar biasa sekali ya. Pemirsa, jadi pemirsa yang mau berinteraktif boleh di 0614146353, sekali lagi di 0614146353 yang ingin berbagi informasi dengan Ibu Prima juga boleh ya, siapa tahu ada yang mau bertanya tips dan triknya ataupun ada yang mau ditanyakan yang lain ya, boleh juga ya, kita tunggu ya untuk pemirsa. Romana ada yang mau ditanyain kira-kira? Ada? Berapa pertanyaan yang mau ditanya? Satu aja Kak. Satu aja, oke. Apa tuh? Tertarik sama tasnya Ibu. Untuk produk tasnya berapa lama proses pembuatan ekoprintnya? Oke. Produk tas. Langsung dijawab? Boleh langsung dalam buat satu tas itu ya? Oke. Kalau ini kan kita buatnya tas ini awalnya dari selebar kulit warna putih, sama seperti kain. Jadi kulitnya buat kulit warna putih, baru disusun juga tadi daun, bunga dan semacamnya, digulung juga pakai alat penggulungnya ini ada kayu, kemudian di steam itu 1,5 jam. Nah 1,5 jam baru dibuka. Setelah itu baru proses untuk buat sepatunya atau buat tas gitu. Jadi sebenarnya nggak lama sih. Totalnya satu produk berapa lama? Kita sampai 3 jam lah ya? Ya 3 jam bisa, 3 jam 4 jam lah, karena kita harus prepare dulu kulitnya, direndam dulu, kemudian nyusun daun-daunnya. Kalau kulitnya kecil lebih cepat ya, yang susah itu kalau buat kain. Kain kan ada 2 meter, 3 meter, kebayangkan gulungnya 3 meter gitu panjang, nyusun daunnya juga lama gitu. Oke. Seperti itu. Satu hari Ibu bisa buat berapa produk biasanya? Nggak tentu, kalau mau bazar baru ngebut deh. Baru banyak ya? Iya, kalau mau bazar baru kita buat satu tema ini misalnya daun ladang atau apa gitu, warnanya kuning, satu buat, mungkin bisa 8, 10 gitu. Oke, nah sejauh ini gimana respon masyarakat melihat produk ekoprint dan juga shibori yang sudah Ibu pasarkan? Sekarang ini kan masyarakat udah makin mengenal ekoprint, udah banyak pelaku ekoprint juga sudah banyak kan. Jadi karena ini produk ramah lingkungan, banyak juga sih banyak yang suka. Saya sih sebenarnya cuman di Instagram jualnya, jadi Instagram banyak yang DM, ya itu kirim. Kadang-kadang ada juga yang saya pernah kirim ke Belanda juga. Ada memang sih dia orang Indonesia, ataupun dia tinggal di Belanda. Lihat cuma dari Instagram aja dia saya kirim gitu. Jadi bagus sih responnya. Berarti produk Ibu sudah sampai internasional dong ya? Keren baru sekali. Ini sampai dikenal kan sampai sana Ibu ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini satu bisnis yang menjanjikan dong Ibu ya. Sebenarnya ini salah satu peluang bisnis yang kedepannya saya yakin masih terbuka ininya ya, peluangnya masih besar. Terutama karena ini produknya ramah lingkungan. Kita kan kedepannya masyarakat juga, terutama masyarakat internasional ya, itu yang sudah aware sama lingkungan, pelestarian lingkungan, jadi mereka pasti akan mencari produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Iya. Pernah kewalahan nggak Ibu menghadapi customer yang banyak permintaan gitu? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Sebenarnya iya, pernah juga. Ini kadang-kadang saya kalau pesan gitu nggak bisa terpenuhi karena saya kan masih kerja, jadi cari waktu luang. Kemudian yang saya suka ngasih yang apa yang ada aja gitu. Kalau misalnya besarnya seperti ini gitu, udah pasti nggak bisa jadi seperti itu gitu. Pasti ada variasinya walaupun sedikit gitu. Customer kadang-kadang nggak tahu kan,
dikira kayak pabrikan seperti itu, mau yang seperti ini motifnya. Bisa jadi posisinya berbeda iya, ya dari daunnya. Bisa lebih tua, bisa lebih muda gitu. Dari warna juga yang dihasilkan berbeda ya. Kadang-kadang ibu posting sukanya yang seperti itu gitu betul. ya. Dan kita nggak bisa buat lagi yang seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana waktu ibu sudah menunjukkan hasilnya? Ya, tetap suka customer-nya? Iya, itu pasti ambil juga gitu karena nggak terlalu jauh sih biasanya kayak ininya, variasinya nggak terlalu jauh. Yang paling banyak yang mana Bu? Kalau kita lihat antusias dari masyarakat dari sepatu, kain atau tas, yang mana nih yang paling difavoritin sama mereka? Kalau sekarang banyakan tas gitu, makanya sekarang banyak tas. Kayak yang ini nih, kayaknya nih bestseller banget. Ini saya udah ngejual ada belasan juga yang seperti itu. Yang tas yang seperti apa, Ibu biasanya modelnya? Boleh ditunjukin Bu? Yang ini, kalau yang ini saya udah banyak yang laku gitu, banyak yang minta, banyak yang pesen gitu. Jadi kalau kadang-kadang saya udah dari penjahit saya belum sempat foto udah ada yang beli gitu. Jadi nggak sempat foto untuk modelnya seperti ini gitu. Tapi sepatu juga ada, tetap juga. Soalnya aku juga pertama kali ya ngelihat juga tertarik banget sama yang tas yang itu Bu gitu ya. Jadi belum sempat posting juga udah langsung dipesan ya sama untuk model ini kadang-kadang saya belum sempat posting udah dibeli aja udah. Dijual. Nah, penasaran nggak sama harganya? Saya penasaran loh pemirsa. Rumahnya gimana? Penasaran nggak? Dari tadi kan kita bicarain soal teknik dan juga apa saja bahan-bahan untuk proses pembuatan ya. Saya penasaran sama harganya Bu. Harganya ini gimana variasinya dari berapa sampai ke berapa? Harga bervariasi ya, tergantung motif juga, tergantung desainnya juga. Jadi kalau paling murah kalau udah pouch gitu 300.000 ke 1,5 gitu. Dan itu ada yang beli, 1,5 juga ada yang beli. Seperti itu. Keren. Kalau tas yang ini Bu? Saya bisikin ya. Penasaran loh. Mana suka yang mana coba? Yang mana biar kita tanya langsung gitu kan di sini. Tim cowoknya ini lagi sepatu. Sepatunya juga lucu. Sepatunya lucu ya. Ini nomornya 40 loh. Abang nomor berapa? Pas 40. Iya, siapa tahu ada diskon nggak Bu? Ada. Hari ini ya. Bisa. Ini berapa Bu? Oh, di sini udah ada harganya nih. Tadi bilang lagi ya. Ini teman-teman harganya 550K ya. Tapi kalau nanti mau ambil masih ada diskon lewat saya jadi 600K. Jadi agen jadinya. Oke, nanti bisa diskon ya kalau mau ya teman-teman ya. Ini keren banget. Kalau mau request juga boleh ya Bu ya. Misalnya mau warna apa? Mau warna coklat misalnya lebih gelap ya. Juga bisa ya. Oke. Kalau sepatu cowok, ini kan kayak sepatu ini cewek cowok ya? Iya, unisex itu. Unisex ya Ibu ya. Unisex. Ada yang pernah request sepatu model lain nggak Ibu? Ada, kayak ada flat shoes, tapi saya nggak bawa. Flat shoes juga ada ya? Flat shoes nih tuh cewek-cewek ya. Juga ada ya. Ada sendal juga. Ada sendal. Saya nggak bawa juga. Oke. Nah, saya mau tanya pendapat Ibu nih sebenarnya. Ibu nih kan mendukung yang namanya EcoPrint dan juga Shibori. Kenapa nih kita harus mendukung produk-produk yang ya seperti ini Bu? Ya, pertama karena bumi ini kan sudah semakin rusak ya, banyak pencemaran. Terus saya pernah lihat banjir itu ada warna-warni kayak di medsos itu ada kayak banjir tuh kayak ada warna merah, kuning, hijau dari limbah tekstil di Jawa. Gitu. Jadi mungkin makanya saya tertarik untuk EcoPrint dan Shibori ini karena yaitu bahan-bahannya ramah lingkungan. Kemudian kalau ada pewarnanya, limbahnya tuh tidak berbahaya kita buat ke tanah, ke selokan juga nggak berbahaya seperti itu. Jadi saya juga berharap nantinya lebih banyak sih orang-orang yang mau belajar EcoPrint sama Shibori gitu. Supaya ini pangsa pasarnya juga masih besar karena yang
Kalau untuk beda juga masih ada berapa orang saja yang buat seperti ini. Masih sedikit kalau Masih untuk sedikit Sumatera sekali. Utara Iya, sendiri. masih sedikit. Berarti ini menjadi peluang dong ya untuk Iya. kita bisa menjadikan ini lapangan Iya, pekerjaan. betul. Ibu karyawan ada? Saya nggak punya karyawan tetap, jadi kalau mau perlu baru ambil karyawan. Kalau mau buat bazar, mau buat produk baru kita panggil orang. Soalnya kan Ibu bilang kan tadi agak kewalahan ya, Iya, menerima orderan iya. ya. Jadi itu. Sebenarnya ini peluang yang pas sekali juga ya Ibu ya untuk ciptain lapangan pekerjaan sebenarnya Iya. untuk teman-teman sambil belajar juga. Ibu ada kepikiran nggak buat workshop untuk kita-kita yang pengen belajar untuk buat teknik shibori sama ekoprint ini Ibu? Ya ada sih, ada beberapa juga yang udah pernah belajar gitu kan. Tapi saya juga rencana masih mau buka. Saya ada temen yang dia crafter gitu juga, tapi rajut. Saya udah rencana mau buat workshop untuk shibori. Mereka udah minta kelas gitu. Oh, Jadi mungkin sebelum puasa kali ya, harusnya Wah. minggu depan sih ini. keren nih. Mau workshop untuk ini. Oke, Ibu, jadi ada niat kolaborasi kira-kira dengan apa gitu yang sesuatu yang diinginkan lah ke depannya, apa nih kira-kira? Waktu beberapa bulan yang lalu saya ikut tahun lalu kalau salah ikut program Beli Kreatif Danau Toba. Terus kemudian ada salah satu peserta yang dia Borna itu, mungkin dia pernah di sini juga kayaknya. Oh iya, benar. Dia dari rambutan ya. Rambutan. Jadi ranting-rantingnya aja saya ketemu kemarin di Pelut, kepengen buat kolaborasi dengan Borna. Jadi pinggirannya ini dibuat kayu buah rambutan tadi iya, ya. buah rambutan. Biji Kepengen kolaborasi dengan Borna, udah si Al kan. Jadi udah sempat ngobrol. Mungkin kedepannya pengen kolaborasi untuk tas ya. seperti itu. Apa nih sesuatu yang pengen Ibu buat selain itu ya ke depannya? Yang pengen diimpikan lah gitu. Untuk ekoprint ini? Iya, untuk ekoprint dan shibori. Ya, yang itu saya programnya paling ini buka kelas. Jadi supaya kan banyak orang membuat ini. Karena ini handmade, kita mempunyai kemampuan terbatas. Jadi semakin banyak orang yang bisa, kalaupun ada nanti misalnya permintaan, kita bisa kolektif gitu. Ada teman-teman saling share, saling support seperti itu. Nggak akan bisa kita ngalahkan pabrik. Pabrik kan fast fashion ya, cepat ya, mereka ini banyak ininya. Kalau kita harus bersinergi. Kalau untuk produk-produk seperti ini kita harus bersinergi, saling bergabung untuk kalau misalnya suatu saat ada permintaan yang besar dan jumlah besar seperti itu. Jadi saya ingin buka kursus seperti itu. Dan ini slow fashion juga ya Bu? Slow fashion, jadi prosesnya lama. Jadi nggak akan bisa. habis ya, nggak akan terbelakang juga. Ya seperti itu. Ada nggak pengalaman unik saat Ibu memasarkan produk Ibu di suatu tempat atau ketemu customer yang unik gitu kira-kira? Biasanya kalau customer, kalau saya ikut bazar atau apa, bilangnya kok mahal ya gitu. Produknya mahal gitu. Ini kok mahal ya, gue bilang gitu. Cuman setelah dijelaskan bahwa ini prosesnya seperti ini, bahannya seperti ini, mereka mengerti gitu. Memang umumnya mahal pertama gitulah yang dia. Tapi setelah dijelaskan prosesnya sangat panjang, sangat dan juga nggak mudah juga ya, bisa dibilang, dan unik ya. Dan ini tidak ada duanya kan, cuman satu-satunya gitu. Jadi worth it lah untuk harga seperti itu dengan kualitas barang dan desain yang beda gitu dengan yang biasa. Ya, dari segi kualitas juga bagus ya. Ya. Oke. Nanti saya juga pernah lihat ya Ibu baju yang biasa di kaos ya, yang kalau misalnya orang bilang tuh tekniknya tie dye ya. Oh, tie dye. Nah itu apakah salah satu teknik dari shibori? Karena saya lihat kayak mirip ya, gitu. Apakah sama atau tidak Ibu sebenarnya? Tie dye itu dia cuma celup ikat gitu. Celup ikat artinya ya. Kan baju itu kayak diikat-ikat sampai bulat atau apa bentuknya bisa kan? sweater yang lama-lama gitu kan, bisa diul-ul. Jadi itu tadi shibori juga bisa. Jadi gini cara ngambilnya. Saya juga ada buat. Jadi gini, diul-ul aja ininya. Dilipat. Kayak sweater itu kan gini, diambil. Begini. Diul-ul gini. Nah, baru diikat pakai karet sini, baru dicelup. Nah, itu nanti bagian terikat ada karet dia tetap berwarna putih. Kalau bagian tercelup
pewarna, dia akan warna sesuai dengan pewarna. Jadi kalau ini kan putih, ini yang bagian tidak tidak yang terikat gitu, tertutup dengan karet atau apa gitu, tali biasanya. Berarti berbeda tie-dye dengan shibori beda ya? Beda, Tekniknya hampir beda ya? kayaknya bagian tapi masih berbeda ya. Tapi kalau saya lihat ini kayak unik loh Ibu, bentuk yang seperti ini tuh gimana cara buatnya? Karena kalau ini kan tadi pakai paralon. kayu ya? Paralon ya. Paralon ya. Iya. Kalau ini buat tekniknya, ini gimana? namanya teknik kumo. Ini malah lebih gampang. Ini cuma selebar kulit aja atau kain, diambil di sini. Kalau ada karet cuma diikat-ikat. Tapi ini kulit loh Ibu. Iya. Gimana caranya? Kulitnya diikat ya, gitu? diikat. Wah. Kulitnya warna putih. Ini pakai pewarna indigo vera, makanya biru. Jadi kita ikat aja kulitnya di sini seperti ini, ikat pakai karet. Kalau ini pakai karet, kalau yang ini bisa dikombinasi dengan nui. Nui itu jelujur. Jadi dibuat kayak lingkaran, baru dijulur-julur, baru diikat. Kalau di ini pakai tali, pakai benang. Kalau yang untuk kulit kita pakai karet aja. Seperti nanti kalau udah dibuka, bagian yang terikat kain, terikat karet atau tali tadi tetap berwarna putih. Nih. Jadi ini bagian yang tidak menyerap. Yang tidak menyerap warna tadi ya Ibu tidak ya? menyerap warna, karena dia istilahnya dihambat untuk penyerapan warnanya. Oke. Seperti itu. Ini ecoprint dengan yang namanya shibori. Ini juga sama? Apakah dikukus juga? Enggak. Jadi kalau ini cuma dicelup aja. Dicelup doang, dijemur habis itu? Iya, karena ini untuk ini shibori indigo. Jadi tadi kan dicelup di wadah, masih berwarna hijau. Setelah beroksidasi dengan oksigen, dia digantung aja supaya kena oksigen, jadi warna biru berubah. Kalau untuk pewarna lainnya selain indigo, cuma dicelup aja, dikeringkan sebentar, celup lagi sampai warna yang kita inginkan. Misalnya kita mau merahnya merah pekat atau merahnya sedang aja gitu. Jadi kalau misalnya bisa 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Seperti itu, sampai warna yang diinginkan. Sampai warna yang diinginkan, boleh dicelup terus ya? Celup, diangkat, biarkan setengah kering, celup lagi, setengah kering, celup lagi. Kalau dari ketahanan tahan nggak sih Bu ini? Tahan banget, ini aja tahan lama, udah tahun berapa ini ya? Udah 2000 berapa ya, 2007, 19 kali ya. Wah, tahan. Nggak akan memudar ya, berarti ya? Mudarnya pun nggak terlalu signifikan kalau mudarnya. Lebih susah mana kalau Ibu ngerjain? Susahan ecoprint. Karena ecoprint ini perbedaan dari sisi pengerjaannya ya. Begitu kita mulai hari ini pagi kita selesaikan. Kalau ini enggak, kita boleh jahit dulu dikit, buat pola dulu, gambar pola dulu. Besok ada waktu lagi kita ikat-ikat atau ditali-tali, dijahit. Kita sibuk lagi, tinggalkan lagi. Besok lagi ada waktu lagi, kita teruskan. Ada waktu lagi besok, bisa dicelup. Jadi kita bisa sekapan kita sempat, bisa kita kerjakan. Tapi kalau untuk ecoprint, kita harus selesaikan. Karena nanti daunnya busuk, daunnya layu nggak bisa lagi dipakai gitu. Jadi kita pagi kita udah mulai, sampai selesai harus diselesaikan. Satu hari itu kayak harus ngeluangin waktu full. Ini ya? Biasanya setengah hari untuk beberapa kain ya. Karena kan kalau kita cuma buat satu kan capek. Karena prosesnya panjang. Jadi sekaligus buat beberapa potong kain atau kulit, baru kita tunggu sampai selesai. Baru pokoknya sehari itu sampai berapa, misalnya produk ya, satu hari bisa buat berapa produk sih Bu? Kita nggak produk jadi ya, produk kainnya sama kulitnya aja ya. Sampai setengah harian, sampai tergantung berapa banyak kita mau buat. Kalau kita mau buat 10 sampai sore. Saya kadang sampai malam juga pernah gitu. Kadang-kadang moodnya. Kalau ini kan mood, tergantung mood gitu. Kalau kita udah ngumpul daun, tiba-tiba nggak mood, ya daunnya hilang gitu, dibuang lagi seperti itu. Pastinya kayak satu hari itu kayak ngabisin banyak waktu ya Bu, harus diluangin waktu untuk membuat beberapa produk gitu. Khusus gitu ya. Harus foto khusus. Oke, dan saya juga tertarik nih pemirsa. Dari tadi saya merhatiin juga ya, di sini kan ada kainnya ya. Ini daunnya nggak sih Bu?
daun sisa. Iya, daun asli. Daun asli kan, Iya. sisa kan. Nah, Iya. saya pikir cuman kayak kotak biasa dan Enggak, ini manis daun. sekali gitu. Jadi Iya. kayak bisa untuk hiasan di kotaknya Iya. sendiri gitu, di Itu daun asli. covernya sendiri dan ini daun asli ya. Karena saya perhatiin ini kayak daunnya deh. Iya, Bu, memang bener ya Ibu tempel ya. Iya, ditempel. Pakai lem atau gimana, Bu? Ya, dilem. Jadi kalau saya lihat ya kayaknya semuanya bermanfaat ya Bu ya. Setelah udah selesai jadi warnanya sudah keluar di kain, bisa untuk Betul. covernya sendiri daunnya gitu. Dan biasanya saya juga kalau udah selesai ekoprint, sisa daunnya ini saya buatkan kompos. Saya masukkan, saya kan punya kompos bag, komposter. Saya juga suka buat kompos. Saya petani organik, hidroponik, buat eco engine. Jadi Wah, semua ini Bu. jadi ini saya manfaatkan untuk kompos, nggak dibuang. Jadi semua Bagus ya. berulang, tetap dipakai, nggak ada yang sisa. Wah, bisa jadi pupuk, jadi kompos Ya, juga jadi ya. pupuk. Ternyata Sisa limbah dari- limbahnya tadi limbah ya dari Bu ini, ya. Sangat-sangat keren sekali Bu. Ini kesempatan yang menarik sekali sebenarnya ya pemirsa ya. Saya penasaran Instagramnya di mana Ibu kalau misalnya kita pengen cari barang-barang ekoprint ini. Instagramnya Aruna Natura. Ulang Ibu. Aruna Natura. Aruna Natura, Natura iya. ya. Boleh kepoin Instagramnya di Aruna Natura ya, supaya bisa lebih dekat lagi sama produk-produk. Kalau yang mau ngobrol sama Ibu nanti boleh juga di ya. DM Siapa tahu aja. pengen ikutan pengen tahu belajar, pengen tahu Nanya-nanya cara juga buat, boleh. nanya-nanya juga boleh ya di Aruna Natura. Natura, iya, oke. Kalau begitu karena waktunya nggak terasa loh Ibu, udah Iya. 1 jam loh kita ngobrol ya. Mungkin di sesi akhir ini boleh dong kasih tips ataupun pesan singkat sedikit untuk masyarakat Sumatera Utara nih ya, terkait produk ekoprint dan juga shibori. Apa nih harapan untuk masyarakat Sumatera? Harapan saya sebenarnya semakin banyak orang yang mau belajar ekoprint. Jadi supaya ya untuk meningkatkan pendapatan juga. Karena ini ada peluang usahanya buat terutama buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu. Ini semasa pandemi kan kita juga nggak kemana-mana kan. Benar, di rumah aja apalagi ibu-ibu ya. Jadi bisa betul. buat shibori atau ekoprint. Jadi selain ada kegiatan buat healing juga. Betul. Insya Allah juga ada cuannya juga di situ. Betul Seperti sekali. itu. Oke. Itu aja. Itu aja. Terima kasih banyak Ibu Primawati sudah hadir meluangkan waktunya ya. Makasih, Untuk datang ke sini di tengah kesibukan, terus di tengah juga buat ekoprint dan juga shibori. Mudah-mudahan semakin sukses Ibu. Amin. Untuk produk-produk ini semakin laris juga ya. Amin. Semakin Ya, banyak amin. juga orang-orang yang juga mengikuti Ibu Prima ya, bisa berkreativitas dan juga bisa menambah pendapatan juga Iya, ya, karena ini pendapatan. menghasilkan juga pastinya. Itu dia ekoprint dan juga shibori pastinya sudah nambah pengetahuan juga hari ini dan juga mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua ya untuk bisa mencintai yang namanya lingkungan dan juga punya produk-produk yang luar biasa di sini. Kalau begitu saya Gina Febriana pamit undur diri. Thank you juga ya untuk RME Band ya. Terima kasih buat hiburan hari ini ya Romana ya. Sampai jumpa lagi di hari Selasa depan dengan topik-topik yang juga menarik ya. Setiap jam 5 sore di Ekonomi Kreatif. Selamat sore dan sampai jumpa.